Cik, 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 cik. Sambil menunggu kita mulai dulu ya Bapak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Hidayatullah Sambil Kilor yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini langkah kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah salat subuh di masjid yang sangat megah ini, di masjid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan ajaran Islam sampai saat ini, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Hidayatullah yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa bersilaturahmi di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sedikit sosialisasi. Kalau dibilang kultum ya sepertinya bukan kultum, karena lebih dari 7 menit tadi pesannya dari Pak Samsul tadi. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita dari Lazismu Depok Sleman mengadakan sosialisasi untuk bagaimana pengelolaan zakat yang nantinya harapannya bisa dilaksanakan di Masjid Hidayatullah Samilegi. Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama sedikit kami sampaikan tentang Lazismu. Lazismu itu adalah lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah, atau satu-satunya lembaga resmi yang diamanahi oleh Muhammadiyah untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Lazismu itu adalah lembaga amil. Lembaga amil adalah bentukan dari pemerintah, adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Kalau di Indonesia satu-satunya lembaga yang diamanahi untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Lazismu didirikan atas perizinan dari Basnas. Jadi kalau yang dikelola oleh pemerintah itu namanya Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di swasta atau di yayasan itu namanya adalah LAS, Lembaga Amil Zakat itu. Jadi pembentukan LAS itu atas permohonan dari sebuah lembaga, kemudian izinnya dikeluarkan oleh BAS. Jadi kita menginduk juga di BAS. Kenapa seperti itu? Agar seluruh pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah bisa dipertanggungjawabkan, bisa diakumulasikan, bisa ditotalkan, sehingga kita bisa tahu seberapa besar potensi zakat, infak, sedekah yang ada di Indonesia. Kami di Lazismu ini tingkatnya adalah tingkat paling bawah, yaitu tingkat kantor layanan. Kita menginduk di daerah Sleman, kemudian di wilayahnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di kantor layanannya kita menginduk di pimpinan cabang Muhammadiyah Depok Sleman. Jadi tingkatnya paling bawah, tingkat kecamatan, itu namanya kantor layanan. Kalau di Basnas namanya UPZ, kalau di Lazismu namanya kantor layanan, seperti itu. Kemudian visi dan misi kami adalah menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya, dan misinya adalah mengoptimalisasikan pengelolaan, kemudian mengoptimalisasikan pendayagunaan dan pelayanan donatur. Insya Allah setiap gerak langkah kerja kami di Lazismu bertujuan untuk menjadi lembaga amil
zakat terpercaya. Salah satu programnya adalah kita setiap tahun diaudit oleh kantor akuntan publik swasta yang ditunjuk oleh Lazismu Pusat. Jadi Lazismu Pusat menunjuk kantor akuntan publik untuk mengecek kantor-kantor Lazismu yang ada di Indonesia. Apakah pengelolaannya sesuai dengan syariah, apakah pengelolaannya tepat, apakah dananya tersalurkan dengan baik, terkumpulkan dengan baik. Nah, nanti di situ keluar sertifikat yaitu wajar tanpa pengecualian. Kemudian dasar hukum Lazismu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Jadi di Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang tentang pengelolaan zakat. Di mana undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur peribadatan umat Islam. Selain undang-undang zakat, apalagi undang-undang yang mengatur peribadatan umat Islam? Mungkin perkawinan ya, ada undang-undangnya sendiri. Wakaf juga ada undang-undangnya sendiri. Zakat juga diatur karena zakat ini adalah kegiatan yang potensi untuk diselewengkannya itu sangat tinggi, makanya diatur oleh undang-undang dan dikelola secara serius oleh pemerintah dengan didirikannya Basnas. Kemudian peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Kemudian keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 90 nomor 90 tahun 2022 tentang pemberian izin kepada Lazismu sebagai lembaga amil zakat skala nasional. Jadi Lazismu sudah ada SK-nya dari Kementerian Agama nomor 90 tahun 2022. Ini perpanjangan dari tahun 2016. Kemudian pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 pedoman _1.0 B tahun 2017 tentang Lazismu. Kemudian keputusan Dewan Syariah Lazismu nomor 1 SK _DS Dewan Syariah _17 _A _2018. Kemudian surat keputusan Lazismu daerah Sleman nomor 21 BP _Kep _3 Romawi 17 B 2021 tentang pembentukan kantor layanan Lazismu Depok Sleman. Jadi kantor layanan Lazismu Depok Sleman sudah dibentuk sejak 2021. Meskipun kegiatan-kegiatan sebelumnya kita mulai di tahun 2016, tapi pembentukan resminya, penunjukan resminya di tahun 2021 dengan mendapatkan kewajiban untuk diaudit setiap tahun dan membuka kantor layanan setiap hari. Kemudian ini sedikit piagam pendirian Lazismu Depok Sleman. Untuk strukturnya di kantor layanan Lazismu Depok Sleman ada 3 orang. Saya selaku kepala kantor, nama saya Ibnu Setiawan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bawahnya ada 2 staf, yaitu Ahmad Lazuardi dan Mas Aziz Nasiruddin sebagai staf fundraising maupun sebagai staf pendayagunaan. Kemudian alamat kami ada di Jalan Perumnas Gorongan atau gampangnya di Komplek SD Muhammadiyah Cenong Catur. Nanti nomor kontaknya ada di 0823 1065 2531. Untuk kegiatan-kegiatan dokumentasi bisa dicek di media sosial kami. Karena ya media sosial sekarang sudah menjamur kemana-mana, sehingga untuk memudahkan mengakses dokumentasi biar tidak datang ke kantor setiap hari, bisa langsung cek sosmednya setiap hari. Kemudian untuk pencapaiannya Lazismu di tahun 2020 sampai 2024 ini kurang lebih ada naik turunnya, mulai dari 200 juta, 700 juta, turun 600, 2023 sampai 1 miliar, dan 2024 sampai 800 juta setahun ya Bapak Ibu sekalian. Ini masih sangat kecil ketika kita melihat potensi yang ada di Depok. Bahkan pengelolaan 800 juta itu hanya bisa mencakup 1 masjid. Mungkin Masjid Hidayatullah ini pengumpulan dana zakat infak sedekahnya setahun bisa 800 juta lebih ya. Nah, ini untuk itu kami sosialisasi di masjid-masjid, di lembaga-lembaga, kemudian di forum-forum pengajian untuk bagaimana kita bisa mengelola dana zakat ini secara bersama, sehingga tadi potensi dana zakat infak sedekah di Depok itu bisa terakumulasi dan terlihat banyak dan bisa memberikan manfaat secara menyeluruh seperti itu. Ini kurang lebih sama.
Untuk rincian pengelolaan zakat di tahun 2024 kita mengumpulkan zakat mal ya, zakat mal senilai 162 juta. Ini masih tergolong kecil karena banyak sekali warga di Depok yang belum paham atau belum bersedia untuk mengeluarkan zakat yang diwajibkan atas dirinya. Kemudian untuk pengelolaan zakat, pengelolaan infaknya ada di 700 juta, 713 juta sekian. Ini juga masih tergolong kecil karena Depok ini potensinya juga luar biasa. Perguruan tinggi semuanya ada di Depok, kemudian mal-mal semuanya ada di Depok. Nah, untuk itu nanti kami harapkan kita bisa berkolaborasi dari Lazismu Depok Sleman, berkolaborasi dengan warga jamaah yang ada di lingkungan Masjid Hidayatullah untuk sama-sama kita mengelola dana zakat atau infak dari Bapak Ibu sekalian untuk disalurkan ke Lazismu Depok Sleman. Kemudian ini untuk hasil audit keuangannya di tahun 2020, 2021 sampai 2023. Jadi untuk audit keuangan itu pelaksananya 1 tahun setelahnya. Nah, kita di tahun ini akan mengaudit di laporan keuangan di tahun 2024 seperti itu, karena kita sudah di tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, kita singkat saja karena waktunya hanya 30 menit. Ketika kita melihat di lingkungan kita tingkat kepatuhan beribadah umat Islam itu sangat memprihatinkan atau sangat perlu kita renungkan bersama, di mana tingkat ibadah umat Islam itu hanya dijelaskan di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah kesaksian dan 4-nya adalah beribadah. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Di sini menurut hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tingkat peribadatan umat Islam itu sangat terbolak-balik. Kita coba lihat survei yang pertama. Untuk ketaatan umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat itu ada 25%. Jika kita berada di suatu ruangan berkumpul 100 orang, yang tertib menjalankan ibadah sholat hanya 25 orang. Mungkin yang lainnya menjalankan sholat tapi tidak tertib atau masih bolong-bolong. Kemudian mungkin yang lainnya menjalankan sholat tapi tidak di masjid. Nah, itu juga mempengaruhi dengan ketaatan umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat. Padahal ibadah yang wajib itu di agama Islam diperintahkan di dalam rukun Islam hanya 4. Yang satu syahadat tidak perlu dihitung karena itu adalah persaksian kita, bukan sebagai ibadah. Yang kedua adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, dan yang kelima adalah yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji. Jadi hanya 4 itu, dan ibadah itu adalah ringan-ringan. Ibadah wajib itu adalah ibadah yang paling ringan. Sholat sendiri hanya dilakukan 17 rakaat sehari, yang wajib dilaksanakan hanya 25% umat Islam di seluruh Indonesia. Kemudian yang melaksanakan puasa, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia yang melaksanakan puasa cukup tinggi, yaitu adalah 60%. Jadi jika kita berkumpul 100 orang, yang melaksanakan puasa dengan tertib hanya sekitar 60 orang. Dari 60 orang itu 25 yang menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah sholat. Jadi banyak sekali yang menjalankan puasa tapi tidak sholat, ikut sahur tapi tidak ikut sholat subuh, ikut buka bersama tapi tidak menjalankan sholat maghrib. Itu realita yang ada di Indonesia. Kemudian ketaatan terhadap ibadah haji sampai waiting list di Sleman kurang lebih hampir 40 tahun ya, 30 berapa gitu. Ibadah haji yang biayanya sangat mahal itu sampai mengantri-antri, ketaatannya di Indonesia cukup tinggi, 5%. Sedangkan kita lihat bagaimana ketaatan umat Islam dalam menjalankan ibadah perintah zakat, hanya 1%. Ketika ada 100 orang berkumpul, hanya 1 orang yang rutin atau melaksanakan pembayaran zakat.
Seperti itu. Zakat ini adalah ibadah yang paling ringan Bapak Ibu sekalian. Ibadah yang hanya dengan mengeluarkan 2,5% dari penghasilan kita sebulan, atau 2,5% atau 2,5% dari penghasilan kita selama setahun. Tapi pelaksananya sangat kecil dilaksanakan oleh umat Islam. Karena apa? Karena salah satunya adalah materi-materi para pembicara, para pengisi kajian itu sangat jarang membahas tentang zakat. Di sini yang dimaksud zakat adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah insya Allah pada para jamaah sekalian sudah sering menjalankannya setiap tahun, insya Allah 100% itu kalau zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan dari rukun Islam yang ketiga, membayarkan zakat. Zakat itu yaitu adalah zakat mal. Zakat di sini adalah zakat mal, bukan zakat fitri. Kalau zakat fitri insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah paham bagaimana waktu pengeluarannya, kemudian jumlahnya berapa, 2,5 kg, kalau diuangkan berapa, kemudian ditujukan kepada siapa. Nah, yang dimaksud di sini adalah zakat mal. Karena zakat fitri untuk menyempurnakan puasa kita, ternyata zakat mal itu untuk menyempurnakan sholat kita. Jadi ibadah itu satu kesatuan. Sholat, zakat, puasa, haji adalah satu kesatuan. Zakat mal itu 2,5% aja tergolong kecil, sangat kecil. Ketika kita gajinya 1 juta rupiah, zakatnya adalah 25.000 rupiah. Jadi kita masih punya hak 97,5%, yang dikeluarkan hanya 2,5%. Seperti yang diturunkan Allah melalui surat Al-Baqarah ayat 43, dan tunaikanlah zakat, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Bahkan di Al-Quran setiap ayat yang memerintahkan kita untuk sholat pasti diikuti dengan perintah untuk membayar zakat. Jadi banyak sekali ayat-ayat, salah satunya ini ayat surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'um ma'ar rakiin, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Setiap perintah Allah untuk menjalankan ibadah sholat pasti dilanjutkan dengan membayar zakat. Itu yang sering kita lupa, bahwasanya perintah zakat itu adalah wajib bagi seorang muslim. Menurut tafsir Ibnu Katsir, dan tunaikanlah zakat, bahwa makna yang dimaksud ialah zakat merupakan fardu yang tiada gunanya amal perbuatan zakat dan sholat. Tanpa sholat dan zakat seluruh amal perbuatan tidak akan diterima oleh Allah. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Tanpa sholat dan zakat, jadi ini adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Itu yang sering dilupakan untuk disampaikan kepada para jamaah, bahwasanya sholat dan zakat itu tidak boleh dipisahkan. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerapkan kebijakan memerangi orang yang enggan membayar zakat. Beliau mengungkapkan, demi Allah saya akan memerangi orang-orang memisahkan antara sholat dan zakat. Bahwasanya para sahabat juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mengumpulkan zakat, dan orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa sih kita harus membayar zakat, Bapak Ibu sekalian? Karena sebagian penghasilan kita itu adalah hak dari para mustahik. Haknya berapa? Haknya 2,5%. Ketika kita mengumpulkan rizki, mengumpulkan nafkah, ketika hanya kita pakai sendiri, kita tidak akan bisa membantu orang lain. Orang lain yang penghasilannya segitu-segitu aja tidak akan tertolong. Untuk itu Allah memerintahkan manusia untuk memberikan 2,5% kepada para mustahik. Para mustahik itu apa? Para mustahik itu adalah fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, fisabilillah, gharim, riqab, kemudian adalah ibnu sabil. Ada 8 asnaf yang ada dalam Al-Quran. Orang-orang yang berhak menerima
zakat seperti itu. Kemudian landasan syariah lembaga amil zakat. Kalau tadi adalah peraturan pemerintah, landasan undang-undangnya. Kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihi. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat. Diperintahkan di surat At-Taubah ayat 103, para amil, para lembaga zakat untuk mengambil zakat dari orang-orang yang bekerja, orang-orang muslim. Jadi tugasnya itu adalah bukan muzakinya yang membayar, tapi tugasnya amil untuk mengambil. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu nanti harus diambil oleh petugas amil itu. Di sini tugasnya adalah lazismu mengambil zakat orang-orang Islam yang ada di Depok gitu. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Sebagian ya Bapak Ibu 2,5% tadi. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Membersihkan dari penghasilan, mensucikan dari penghasilan yang didapatkan. Dan perintahnya Allah kepada amil adalah washolli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Jadi selain mengambil, para amil juga diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Jadi para amil diperintahkan untuk mengambil dan mendoakan para muzaki, sehingga muzakinya menjadi tenang seperti itu. Wallahu sami'un alim, dan Allah lagi maha mendengar dan mengetahui. Menurut hadis riwayat Abu Dawud juga diperintahkan oleh Rasulullah, akan datang kepada kalian para petugas pengambil zakat. Jika mereka sudah datang kepada kalian, maka sambutlah mereka dan biarkanlah mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Jika mereka berbuat adil, maka itu ada kebaikan buat kalian, dan jika mereka berbuat zalim, maka dosanya bagi mereka. Buatlah mereka ridho sebab kesempurnaan zakat kalian pada keridhaan mereka, dan hendaklah mereka mendoakan kalian. Sesuai dengan ayat tadi atau ayat 103, diperintahkan untuk mengambil dan mendoakan para muzaki. Kemudian untuk dalil-dalil perintah zakat terdapat di surat Al-Baqarah ayat 267. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan sebagian dari apa yang telah dikeluarkan dari bumi untukmu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la yatamam maul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tukhmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ini menjelaskan bahwasanya yang wajib dizakati adalah hasil usaha-usaha yang baik, yang halal. Kalau usahanya masih haram, usaha miras, usaha itu tidak perlu dizakati. Tapi kalau usaha bekerja di hal-hal yang halal, itu wajib dizakati. Kemudian sebagian dari apa yang keluar dari bumi, seperti pertanian, nanti kita jelaskan juga apa saja yang wajib dizakati. Kemudian dalil yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani wal ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Di sini dijelaskan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka diberitakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jadi tadi tiga yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu adalah hasil usaha yang baik, yang kedua adalah hasil pengelolaan sumber daya alam, dan yang ketiga adalah simpanan tabungan. Ini untuk rinciannya Bapak Ibu sekalian. Untuk hasil usaha yang baik ada perdagangan, pertanian, perkebunan.
peternakan, pertambangan, perusahaan, surat-surat berharga, profesi, sewa menyewa. Kemudian untuk hasil pengelolaan alam ada sektor pertanian, zakat tanaman kultural, zakat perkebunan, zakat perikanan, zakat kehutanan, dan zakat rikos. Rikos adalah barang temuan atau hadiah. Jadi ini berasal dari sumber daya alam. Mungkin kita hanya mendengar zakat pertanian, tapi karena ikan juga berasal dari bumi, kemudian tambang juga berasal dari bumi, nah itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang ketiga adalah simpanan tabungan, simpanan emas, perak, uang, kemudian tanah atau bangunan, atau penggabungan dari seluruh harta simpanan. Jadi yang dizakati bukan hanya penghasilan kita, tapi ketika penghasilan kita berlebih, kemudian bisa terkumpul menjadi simpanan. Nah, simpanan itu juga wajib dikeluarkan setiap tahun 2,5%. Kemudian yang bukan zakat, Bapak Ibu sekalian, rumah tempat tinggal, ini tidak perlu dizakati karena kita tempati setiap hari. Tapi kalau ada orang yang punya rumah sampai 5, nah yang 4 wajib dizakati karena itu sebagian dari simpanan. Kemudian ada kendaraan alat kerja. Kalau kita punya satu kendaraan untuk kita pakai sehari-hari, itu tidak perlu dizakati. Kalau kita punya mobil 1, nggak perlu dizakati. Kalau punya mobil 3 atau mobil 5, nah itu perlu dizakati. Bahkan nanti ketika mobil itu diusahakan atau dikaryakan, jadikan sewa rental mobil, nah itu penghasilannya zakatnya jadi double. Zakat untuk simpanan dan zakat jadi dari usaha yang dikeluarkan, yang digunakan untuk sewa menyewa mobil tadi. Kemudian harta waris tidak perlu dizakati juga. Kemudian harta ibadah yang telah disucikan, sedekah, wakaf, tabungan haji. Ketika kita punya tabungan haji belum dizakati dulu. Kalau sudah, nah baru itu tidak perlu dizakati lagi. Jadi cukup sekali. Kemudian untuk logika double zakat, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Islam pasti mempunyai pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kita harus keluarkan zakatnya, penghasilannya harus kita keluarkan zakatnya 2,5%. Ketika kita sudah bekerja, kita punya sisa tabungan, bisa menabung, nah, kita juga harus keluarkan zakatnya 2,5%. Ketika kita punya tabungan, kemudian kita punya perusahaan lagi, jadi punya sambilan, punya kos-kosan misalnya, gampangnya, punya usaha yang dikelola oleh orang lain, atau punya pabrik yang kita dirikan, nah itu juga perlu dikeluarkan, yaitu adalah zakat perusahaan. Jadi di umat Islam ini zakatnya double-double, karena penghasilannya sumbernya tidak hanya dari satu tempat, bisa tadi dari kerja kita sehari-hari, kemudian dari tabungan. Tabungan itu biasanya yang profit adalah tanah atau emas, setiap tahun meningkat harganya, dan harganya yang meningkat itu tidak bisa dikejar oleh zakat. Zakat hanya 2,5%, bahkan peningkatan dari harga emas dan harga tanah itu bisa 10-20% per tahun. Jadi tidak bisa mengejar. Gak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian dengan mengeluarkan 2,5%, harta kita akan habis. Kemudian ketika kita sudah punya tabungan, kita punya ide lagi untuk berbisnis yang lain. Kita bikin perusahaan, bikin online shop di rumah sambilan, bikin warung. Nah itu juga hasil dari usahanya itu yang perlu dikeluarkan. Jadi yang zakat perusahaan ini ketika ada sebuah perusahaan memiliki hasil dari perusahaan itu memiliki keuntungan, nah keuntungannya nanti yang dikeluarkan zakatnya. Kita langsung saja untuk nisab dan emas. Nisab emas dan perak. Nisab emas itu adalah 20 dinar. 1 dinar terdiri sama dengan 4,25 gram. Maka nisab emas adalah 20 kali 4,25 gram, yaitu adalah 85 gram. Jadi nisab emasnya adalah 85 gram. Nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 200 dirham dikali 2,975 gram sama dengan 595 gram. Kenapa perak dan emas itu nisabnya berbeda? Karena harganya juga berbeda.
harga emas jauh lebih tinggi daripada harga perak seperti itu. Tapi kalau kita nanti hitung tidak akan bisa mengejar harga perak itu mengejar harga emas seperti itu. Kemudian untuk zakat perniagaan, perusahaan dikeluarkan dari jumlah aset lancar ditambah laba tahunan dan dikurangi hutang jangka pendek. Jumlah aset lancar ditambah laba tahunan dikurangi hutang jangka pendek kalau ada hutangnya. Nanti kita ilustrasikan. Nisab zakat perniagaan dan perusahaan sama dengan nisab penghasilan tadi 85 gram emas. Kemudian nisab temuan rikas atau hadiah adalah 25%. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan hadiah umroh cuma-cuma atau menemukan barang cuma-cuma, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Beda kalau undian ya. Undian kita membayar untuk mendapatkan undian, itu nggak perlu dizakati. Kemudian untuk nisab pertanian itu sama dengan 1 wakos sama dengan 60 sok, 1 sok sama dengan 2,5 kg, 1 sok sama dengan 4 mud, dan 1 mud sama dengan 6 ons. Sedangkan nisab pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak dikali 60 sok sama dengan 300 sok sama dengan 1 sok 2,5 kg. Jadi kalau 300 sok sama dengan 750 kg. Jadi kalau ada pertanian yang menghasilkan 750 kg, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau pakai air hujan, air sungai tanpa mengeluarkan operasional itu 10%. Kemudian jika pakai operasional, pakai sumur, pompa air, itu zakatnya 5%. Itu untuk pertanian. Kita bandingkan perhitungan zakat mal. Untuk zakat profesi dengan nisab emas, itu harga emas saat ini 1.600.000 leres nggih Bapak Ibu. Kurang lebih segitu, 1.600.000 dikali 85 gram emas sama dengan 136 juta. Itu per tahun. Kalau dibagi per bulan, zakatnya atau penghasilannya adalah 11.333. Jadi kalau kita menggunakan nisab emas, orang yang boleh mengeluarkan zakatnya itu orang yang berpenghasilan 11.300 sekian per bulan. Itu baru mencapai nisab emas. Kemudian untuk nisab perak, itu ada harga perak kurang lebih saat ini 25.000 per gram. Dengan nisabnya tadi 595 gram. Jadi totalnya setahun adalah 14.875.000 rupiah. Jika dibagi menjadi 12 bulan, per bulannya adalah 1.239 sekian. Selisihnya sangat jauh Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menggunakan nisab emas, banyak sekali para jamaah umat Islam yang tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi kalau kita menggunakan nisab perak, insya Allah semua warga atau umat Islam yang ada di Indonesia ini wajib dikenakan zakat. Jadi kita lebih mudahnya menggunakan perak mawon supaya nanti kita juga bisa menjalankan, bisa membayarkan zakatnya lebih ringan. Ketika kita berbandingkan dengan zakat pertanian, tadi nisabnya adalah 750 kg. Jadi yang pertaniannya penghasilannya 750 kg itu wajib dikenai zakat. Dikali harga, ini harga gabah ya. Hasil pertanian itu gabah atau beras? Gabah ya. Nah, harga gabah harga 6.500 itu sudah bagus gitu ya. Jadi kalau 750 kg dikali 6.500 rupiah, perolehannya 4.874.000. Menanam gabah, menanam padi itu waktunya berapa bulan? 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan. Nah, 4 bulan tinggal 4 juta dibagi 4. Kurang lebih nisabnya mendekati dengan nisab perak. Ketika kita menyamakan dengan nisab emas akan sangat jauh selisihnya. Untuk itu, untuk keadilan, untuk
mendekati asas keadilan, kita menggunakannya nisab perak. Kenapa? Karena petani itu kerjanya lebih keras, panas-panasan di sawah, kemudian belum tentu hasilnya juga nanti kena hama atau tidak. Usaha yang dikeluarkan setiap hari ke sawah, melihat irigasinya, bercocok tanam, menanami padinya mundur, itu ketika kita dibandingkan dengan pakai nisab emas, itu akan sangat jauh sekali. Untuk itu kita gunakan saja dengan nisab perak, karena yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu nisabnya atau zakatnya bisa menggunakan perak maupun menggunakan emas. Ketika kita perbandingannya antara pegawai dengan orang yang berada di sawah, kira-kira enak jadi pegawai atau enak di sawah, Bapak Ibu sekalian? Enak jadi pegawai, ya. Tempatnya lebih bersih, lebih kerjanya lebih dingin, nggak kena panas. Nah, untuk itu kita pakai saja nisab perak, di mana asas keadilannya atau kedekatannya untuk mengeluarkan zakat hasilnya hampir sama, 1,2, penghasilannya hampir sama, 1,2 sekian, seperti itu. Jadi yang digunakan Lazismu Depok Sleman tetap menggunakan nisab emas bagi orang-orang yang memiliki penghasilan sangat tinggi. Kemudian untuk yang penghasilannya menengah, itu kita menggunakan nisab perak. Jadi ketika kita menggunakan nisab perak, insya Allah jamaah semua yang ada di sini 100% wajib membayarkan zakatnya, seperti itu. Kemudian ada zakat sebelum nisab, bagaimana? Menurut hadis riwayat Bukhari diperbolehkan, dan apabila pengembala memiliki kurang 1 ekor saja dari 40 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat baginya, kecuali pemiliknya mau mengeluarkan. Dan zakat uang, perak, dirham, maka ketentuannya 1/40 bila telah mencapai 200 dirham. Dan bila tidak mencapai jumlah itu, namun hanya 190, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan. Jadi ketika tadi belum mencapai nisab emas, kita menggunakan nisab perak. Ketika nisab perak juga belum mencapai, tetap boleh membayarkan zakat selama pemiliknya mau untuk membayarkan. Jadi zakat itu adalah kemauan dari kita untuk mengeluarkan penghasilan kita 2,5%. Kemudian kalau zakat belum mencapai haul itu adalah waktu setahun, ya, setahun kepemilikan penuh. Untuk mempercepat, Rasulullah meminta Abbas untuk mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya, maka beliau membolehkan baginya. Jadi juga boleh dikeluarkan ketika belum haul, belum 1 tahun, selama orang yang membayarkan zakat tadi mau. Jadi itu kembali lagi kepada kita sendiri untuk bersedia atau tidak membayar zakat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kami sampaikan terkait dengan lembaga kami. Ini juga kami akan sampaikan tentang membayar zakat wajib di lembaga amil zakat yang sah. Jadi kalau misalnya sebuah masjid atau sebuah yayasan belum memiliki lembaga amil zakat yang sah, mungkin bisa membayarkan di lembaga amil zakat yang sudah ditunjuk, sudah didirikan secara sah, atau bisa bekerja sama. Jika belum, ya bisa mengusulkan atau mendaftarkan ke Basnas. Kenapa bayar zakat wajib lewat Kenapa bayar zakat wajib lewat lembaga amil yang sah? Yang pertama adalah sesuai perintah Al-Quran surat At-Taubah tadi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutarihum wa tuzakihum biha. Itu sesuai dengan perintah Al-Quran. Jangan sampai perintah Al-Quran tadi yang ada di surat At-Taubah itu jadi ayat yang nganggur, gitu ya. Sudah diturunkan oleh Allah tapi tidak dilaksanakan. Tugasnya atau perintahnya adalah mengambil. Yang mengambil siapa? Adalah lembaga zakat, amil. Amil itu adalah orang yang sah ditunjuk pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Kemudian sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW dengan 4 sahabatnya. 4 sahabat tadi, para khalifah tadi, diminta untuk mengumpulkan zakat daripada umat muslim. Yang kedua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang di masjid-masjid itu ketika belum didaftarkan sebagai lembaga zakat, itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu adalah ilegal.
Jadi kedudukannya bukan amil, tapi hanya panitia zakat. Kalau panitia zakat itu adalah wakil dari para muzaki. Kalau amil adalah wakil dari para mustahik. Seperti itu. Kalau wakil muzaki dititipi zakat itu belum sah karena dia bukan mustahik. Kalau amil adalah wakil dari mustahik dititipi zakat oleh para muzaki, itu sudah sah karena itu adalah wakil dari mustahik, termasuk juga amil adalah mustahik. Kenapa tadi panitia itu harus, kenapa tadi panitia adalah wakil dari muzaki dan ketika kita membayarkannya belum zakat, belum sah karena panitia mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kepada para mustahik. Ketika panitia belum menyalurkan kepada mustahik, nah itu juga belum sah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tercatat, Bapak Ibu sekalian. Di sini ketika membayarkan zakat kita dapat kwitansi, mendapatkan doa, kemudian para amil akan mencatat pemasukan dan pengeluaran yang akan disalurkan kepada mustahik. Di mana nanti harapannya para mustahik itu tidak mendapatkan zakat double, seperti itu. Jadi dari sini dapat, dari situ dapat. Nah, itu keuntungannya membayar zakat di lembaga amal adalah tercatat supaya menghindari mustahik itu mendapatkan zakat yang double, seperti itu. Kemudian terjaga niatnya. Jadi niat itu sangat penting ya. Bisa berubah sewaktu-waktu. Ketika kita menyalurkan zakat secara langsung pada si A, kemudian kita harapannya si A itu berbuat baik, bisa menggunakan hasil zakatnya, perolehan zakatnya itu dengan baik, tapi ternyata si A itu menggunakan zakatnya untuk hal-hal yang tidak baik, nah itu kita akan tergoncang niatnya. Muzaki akan tergoncang niatnya, kenapa saya kok kemarin memberikan si A tujuannya kebaikan, kok malah digunakan untuk yang nggak baik. Nah, ketika kita membayarkan zakat ke lembaga amil, maka tidak ada hutang budi dari para mustahik. Jadi udah loss gitu. Kita niatkan zakat ini kita bayarkan kepada amil, dan ya semoga amil bisa amanah untuk menyalurkan kepada para mustahik, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah bertemunya momen ijabah. Di realita kehidupan masyarakat sehari-hari banyak sekali orang-orang yang mencari momen ijabah jauh-jauh ke Mekah, jauh-jauh untuk umroh dengan biaya yang mahal. Di sini tadi disampaikan di surat At-Taubah 103, momen ijabahnya sudah datang, sudah ada dengan cara mudah, yaitu dengan membayarkan zakat, di mana orang membayar zakat akan didoakan oleh para muzaki, oleh para amil. Jadi momen ijabahnya itu hanya cukup dengan 2,5%, tidak dengan harga 50 juta. Jadi dengan membayar zakat kita akan mendapatkan momen ijabah itu, yaitu akan didoakan oleh amil dan menjadi penenang bagi para muzaki. Itu tadi yang kami jelaskan. Amil adalah wakil mustahik, panitia adalah wakil muzaki. Jadi ketika membayarkan ke panitia zakat, panitia zakat itu harus menyampaikan kepada muzaki, kepada mustahik terlebih dahulu agar zakatnya itu sah. Tapi kalau kita membayarkan zakat ke amil, itu sudah langsung sah, bisa disalurkan sepanjang waktu. Karena kebutuhan para mustahik itu tidak hanya di bulan Syawal, tidak hanya di waktu Idul Fitri saja, tapi sepanjang waktu. Di Lazismu sendiri kita menyalurkan zakat itu enggak hanya di bulan mendekati Idul Fitri, kita menyalurkannya di sepanjang waktu, seperti itu. Untuk program-program kita ada di 6 pilar: sosial kemanusiaan, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Untuk program-programnya kurang lebih nanti kami sampaikan saja lewat Pak Samsul atau lewat takmir masjid. Kemudian untuk cara berdonasinya kita bisa datang langsung ke kantor, kemudian melalui rekening transfer juga bisa. Kemudian kita bisa menjemput ke rumah Bapak Ibu sekalian, nanti bisa menghubungi nomor di Lazismu. Dan nanti jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian membayarkan zakat di Lazismu bisa request mustahiknya yang mau diberi. Jadi Bapak A minta membayarkan zakat, minta pesan disalurkan ke sana, ke warga sana. Insya Allah kita bisa memfasilitasi untuk menyalurkan sesuai dengan keinginan para muzaki tadi.
Bisa juga transfer lewat kris. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, untuk pembayaran zakat itu sangat ringan, 2,5%. Jadi berapapun penghasilan kita, kemudian apapun pekerjaan kita, selama itu halal, kita wajib dikenain zakat 2,5%. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.